Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita diberi kesehatan hingga hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku moderator yang bernama Ferdinand Disaputra dengan kawan-kawan saya yang bernama Budi Wahyu Permana, Erik Purnando, dan Gardam Albasya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu observasi di kantor Bank Syariah Bandar Lampung. Dengan metode observasi yang kami gunakan pada laporan ini yaitu dengan datang langsung ke Bank Syariah dan berdialog langsung dengan seorang customer service untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan layanan prima dalam dunia usaha khususnya perbankan. Waktu pelaksanaannya yaitu hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022. Tempat Bank Syariah Bandar Lampung, Jalan Gajah Mada, nomor 21, Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Budi Wahyu Permana. Kepada Budi Wahyu Permana, saya persilakan. Saya Budi Wahyu Permana ingin menyampaikan materi yang pertama. A. Profil Bank Syariah Bandar Lampung. Bank Syariah Bandar Lampung dibentuk pada tanggal 22 Desember 2008 dengan nama perusahaan PT Bank Pembiayaan Rakyat Bandar Lampung. Alamat Jalan Gajah Mada nomor 21, Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. B. Pelayanan Bank Syariah Bandar Lampung. Di Bank Syariah ada istilah frontliner, yaitu orang-orang yang bertugas di bagian depan. Dari pintu masuk, sikap satpam yang membuka pintu, menyapa dan memberikan senyuman, serta mengucapkan salam kepada customer yang masuk maupun yang akan keluar dari bank, dan menanyakan keperluan sekaligus mengarahkan customer, dan pelayanan ini tidak ditemukan pada bank konvensional. Customer service yang memahami produk yang akan dijual kepada nasabah sehingga ketika nasabah bertanya mengenai produk tersebut, maka customer service dapat memaparkan produk dengan jelas dan komplit, baik itu kemudahan, keunggulan, serta tingkat keuntungan atau bagi hasil yang didapat. Dengan pemahaman produk yang baik, customer service mampu menerima komplain dari nasabah dan cara menyelesaikannya. Kemampuan berkomunikasi baik dalam telepon maupun bertemu langsung dengan nasabah serta keahlian lainnya. Teller. Sikap seorang teller ketika melayani nasabah yaitu dengan cepat, akurat, tanpa ada kesalahan dalam mengentri data transaksi nasabah ke komputer dan tanpa ada kesalahan lain, tanpa mengurangi rasa keramahan teller kepada nasabah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Budi Wahyu Permana yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Erik Purnando. Kepada Saudara Erik Purnando, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Budi Wahyu Permana. Pelayanan prima. Secara etimologi, pelayanan bisa diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada dasarnya, melayani adalah kegiatan yang bersifat tidak berwujud yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani. Karakteristik melayani dinyatakan sebagai berikut. 1. Sifatnya tidak bisa diraba, berlawanan sifatnya dengan produk barang jadi yang berwujud. 2. Merupakan tindakan nyata. 3. Kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata.
Di sektor publik ada 3 fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah, yakni environmental service, development service, dan protective service. Pelayanan oleh pemerintah dibedakan berdasarkan siapa yang menerima layanan tersebut, apakah pihak individu atau pihak kelompok. Kemudian konsep barang layanan terdiri dari barang privat dan barang layanan kolektif. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada 3 hal pokok, yakni peduli pada pelanggan, melayani dengan tindak terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sederhananya, pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat 2 elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan sendiri memiliki beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Namun dari beberapa definisi yang dikemukakan, terdapat beberapa kesamaan, yakni 1. Kualitas merupakan usaha untuk memenuhi harapan pelanggan. 2. Kualitas merupakan kondisi mutu yang setiap saat mengalami perubahan. 3. Kualitas mencakup proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan. 4. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses, produk, barang, jasa, manusia, dan lingkungan yang memenuhi harapan. D. Customer service di Bank Syariah. 1. Pengertian customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Customer service memegang peran yang sangat penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi pelanggan. Dalam dunia bisnis, tugas customer service yang paling utama adalah memberikan pelayanan dan membina hubung dengan masyarakat. Customer service perusahaan dalam melayani pelanggannya selalu berusaha menarik dengan cara merayu para calon pelanggan menjadi pelanggan yang bersangkutan dengan berbagai cara. Customer service juga harus mampu menjaga pelanggan lama agar menjadi pelanggan tetap perusahaan. Oleh karena itu, tugas customer service merupakan tulang punggung kegiatan operasional dalam dunia bisnis. Tugas customer service yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan yang baik dengan nasabah, klien, atau pelanggan. Seorang customer service juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir dari pelayanan tersebut. Fungsi customer service yaitu 1. Sebagai resepsionis, yang kedua sebagai deskman, yang ketiga sebagai salesman, yang keempat sebagai customer relation officer, yang kelima sebagai komunikator. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Erik Fernando yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Garda Malbasya. Kepada Saudara Garda Malbasya, saya persilakan. Perbedaan Bank Syariah Bandar Lampung dan bank konvensional Bank Syariah Bandar Lampung antara lain adalah mengenal adanya istilah akad, yaitu kontrak atau perjanjian, jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian tidak mengenal adanya kontrak bunga, beroperasionalkan berdasarkan prinsip syariah karena bank ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah. Kemudian Bank Syariah memiliki tambahan pengawasan selain BI dan OJK. Ia juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang bertugas mengawasi semua produk atau operasional yang ada di Bank Syariah apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Kemudian yang terakhir, menyalurkan atau penggunaan dana khusus untuk kebutuhan yang halal sada. Bank konvensional mengenal adanya istilah kontrak bunga. Pengawasannya hanya dilakukan oleh BI, Bank Indonesia, atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
bebas penggunaan atau pembiayaan kredit bebas karena tidak ada patokan penggunaannya untuk apa saja. Kemudian yang terakhir, syarat membuka tabungan di Bank Syariah Bandar Lampung. Syarat utama jika kita ingin membuka tabungan di Bank Syariah Bandar Lampung harus memiliki kartu identitas diri antara lain KTP ataupun SIM. Jika orang yang bukan WNI bisa menggunakan paspor atau surat keterangan izin sementara jika ia di luar domisili. Jika berbeda domisili, minimal minta surat keterangan domisili dari kelurahan atau RT setempat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Gardam Albasya yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai produk bank syariah yang ada di Bandar Lampung. Hampir sama dengan bank-bank konvensional lainnya, ada produk tabungan, giro, deposit, pembiayaan, dan kredit. Kelebihan bank syariah Bandar Lampung yaitu terdapat produk unggulan, yaitu cicil emas dan gadai emas. Jika cicilan itu merupakan produk investasi, jika gadai semacam pembiayaan tetapi menggunakan jaminan emas. Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-mutalaqah. Dengan prinsip ini, dana nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dalam bentuk bagi hasil. Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-mutalaqah. Dengan prinsip ini, dana nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan bentuk bagi hasil. Giro yang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad ad-damamah, di mana dana nasabah akan diperlakukan sebagai titipan yang untuk aktivitas pembiayaan. Nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan atas kemitraannya dengan bank. Kesimpulan yang diambil dari presentasi tadi yaitu berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pelayanan prima sangat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Selain pelayanan prima, peran customer service juga sangat penting dan meningkatkan kepercayaan customer pada suatu perusahaan. Yang kedua, customer service secara umum adalah setiap bagian yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, customer service memegang peran yang sangat penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menghadapi pelanggan. Dalam dunia bisnis, tugas customer service yang paling utama adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.